Ya pemirsa, kita kembali lagi, pastinya juga masih bersama saya Armen Nasri dan juga masih bersama Ibu Kurnia, yang pastinya juga ini kita dari tadi ya juga membahas penelitian beliau ini yang sangat menarik sekali ya, dan tentunya juga menjadi referensi atau juga pengetahuan baru juga buat kita, tidak hanya orang tua tapi juga mungkin ya pihak-pihak terkait ya, baik itu para guru juga. Nah, dan tentunya juga ini sesuatu yang menjadi pengetahuan baru kita juga gitu. Oke, nah itu kita juga pengen tanya juga nih Bu ya, mungkin lebih kepada progres dari penelitian ini sendiri ya. Nah jadi kalau penelitian ini sekarang ini itu sudah sejauh mana sih gitu, atau mungkin sudah ada hasilnya gitu ya, atau juga masih ya perlu next actionnya gitu untuk Alhamdulillah untuk tahap awal kita udah selesai. Okay. Udah selesai, tinggal beberapa lagi kita ngolah datanya, udah selesai. Tetapi ini memang harus berkelanjutan ya. Okay. Rencana kita ini berkelanjutan untuk di tahun keduanya. Yeah. Nah kalau untuk tahap tahun pertama udah selesai alhamdulillah. Oke, nah jadi ini yang pastinya juga kalau misalnya output yang diharapkan dari dari penelitian ini ya, selain mungkin pastinya juga ini ya luarannya yang utama juga publikasi ya, internasional atau juga nasional. Nah, tapi kalau misalnya untuk untuk siswanya sendiri atau juga untuk sekolahnya sendiri, nah tadi juga Ibu sampaikan juga mungkin bisa jadi ini akan jadi kebijakan gitu ya, atau berupa sebuah modul kah atau seperti apa sih gitu ya, mungkin bisa langsung diterapkan nanti insya Allah ya ke depannya gitu di sekolah-sekolah atau juga mungkin seperti apa? Iya, gitu. output dari penelitian ini yang salah satunya itu modul ya, modul panduan guru untuk pembelajaran model ini. Jadi ada model pembelajarannya. Nah, yang kita harapkan nanti ada inovasi juga dari guru ke depannya, bahwa dengan melihat hasil penelitian ini dan juga modul yang nanti kita buat, mereka jadi salah satu contoh ya, contoh bahwa pembelajaran dengan mengaitkan, mengelaborasikan dengan permainan-permainan tradisional ini lebih bukan hanya pemahaman dari segi keilmuannya, tetapi juga untuk kesehatan mental anak-anak itu bisa teratasi. Oke, iya. Nah, jadi karena melalui juga nilai-nilai yang ditanam dalam permainan tradisional ini, yang tentunya juga ini ya mudah-mudahan juga bisa ada perubahan yang signifikan gitu ya. Nah, karena juga udah mulai menurun nih kan permainan tradisional. Anak-anak kayaknya pada tidak kenal dengan permainan itu lagi. Oke. Nah, terus juga kita pengen tahu nih, mungkin dari dari berdasarkan dari penelitian Ibu dan tim, nah mungkin ada bisa dibilang ya rujukan atau juga saran gitu ya, terutama buat para orang tua gitu. Jadi nggak hanya ibu tapi juga ya ayah atau juga anggota keluarga lainnya, karena ini juga bukan mungkin ya, tapi yang sangat mengkhawatirkan juga Bu ya, karena juga ketergantungan dengan gadget tanpa aktivitas fisik. Nah itu juga benar juga sih tadi berpengaruh pada interaksi sosial ya, membentuk karakter gitu. Nah dan itu apa sih yang mungkin yang bisa dilakukan, atau ya mungkin sekarang ibu-ibu para orang tua juga sudah melakukannya, tapi mungkin lebih kepada penyempurnaannya lagi, peningkatan lagi gitu dari fenomena dari latar belakang permasalahan yang khususnya juga untuk anak-anak sekarang gitu Bu. Mungkin apa sih yang orang tua bisa lakukan gitu? Alhamdulillah orang tua sekarang juga udah semakin menyadari ya pentingnya pendidikan anak itu bukan hanya pendidikan di dalam tempat yang formal, misalnya sekolah dan yang lainnya. Tidak menyerahkan secara penuh nih ke sekolah, mereka juga menyadari hal itu alhamdulillah. Tetapi yang dibutuhkan anak itu kan bukan hanya itu ya. Nah, anak-anak kita itu butuh perhatian dari kita, itu satu. Yang kedua, anak-anak ini adalah generasi penerusnya kita nanti. Itu nggak lama, selangnya hanya 20 tahun, mereka akan menggantikan nanti orang tuanya. Tapi untuk persiapan pergantiannya itu, kita butuh rencana yang matang. Nah, kalau sekarang banyak kondisi moral bangsa kita yang bermasalah, berarti mulai dari sekarang nih kita coba nih rubahnya. Nah, juga bagaimana nanti kita lihat karakternya anak-anak kita itu. Terkadang kalau di medsosnya sendiri dia bisa berujar atau berkata-kata dengan kata-kata yang kasar. Karena dia menganggap dia nggak diketahui oleh orang lain. Benar. Tetapi pada kenyataannya kan dia nggak berani ya untuk hal itu. Nah, yang itu juga kita harus mengarahkannya bahwa dimanapun, kapanpun mereka tetap harus menjadi orang yang baik, itu satu.
yang selanjutnya, anak-anak itu juga butuh hiburan sih sebenarnya. Oke. Butuh aktivitas fisik itu juga sangat dibutuhkan. Jadi bukan menjadi generasi yang rebahan ya. Iya, benar. Kan kebanyakan mereka dengan gadgetnya di rumah, itu mereka di kamar tidur, atau di mana di tempat yang asik di rumah itu sambil tiduran. Hanya dengan permainan-permainan yang ada di situ. Tapi kita ngajak nih anak-anak, ayo keluar, lihat duniamu, lihat teman-temanmu. Tetapi yang sedihnya, kalau Bapak mungkin sering nih ke warung-warung, atau ke restoran-restoran yang di sana kumpul anak-anak muda. Iya, benar-benar. Mereka kumpul memang karena janjian. Nah, kita ngopi bareng di mana gitu ya. Tetapi pada kenyataannya ini kan juga salah satu yang apa? Kita membuat penelitian tentang itu. Mereka sampai di sana juga masing-masing dengan dengan handphonenya, gadget masing-masing. Tapi mereka tetap tidak ada interaksi sosialnya, hanya duduk di situ saja. Nah, itu yang mengkhawatirkan juga ya. Jadi kepekaan sosial mereka itu juga menurun. Nah, yang kita harapkan jadi orang tua ini lebih peka nih, bahwa yang dibutuhkan generasi kita ke depan itu bukan hanya dia cerdas secara ilmunya, tapi cerdas secara mentalnya, cerdas secara fisiknya itu kuat, karena kalau dalam Islam itu kan dibutuhkan ya, benar, harus ya. Iya, fisik itu harus kuat gitu jangan ya. tinggalkan generasi yang lemah. Benar. Lemahnya itu bukan hanya fisik, tetapi juga lemah secara mental ya. Benar. Juga lemah secara IQ-nya. Nah, bagaimana kita bisa memadukan ketiga ini sehingga nantinya anak-anak kita adalah anak-anak yang tangguh. Benar. Jadi bukan lagi anak-anak yang bermental. Bermental cepat menyerah. Ya, kata-kata masyarakat bermental tempe gitu ya. Benar. Sebenarnya itu bukan. Sekarang kan jadi ini ya, kalau Gen Z sekarang kan jadi tempat para kita mungkin generasi kita untuk melampiaskan sesuatu. Itu memang Gen Z udah seperti itu. Iya, benar. Sebenarnya bukan Gen Z-nya yang salah. Iya. Tapi yang salahnya siapa? Kalau menurut saya itu yang salahnya itu bukan Gen Z-nya, tetapi kita nih yang mengantarkan Gen Z seperti itu. Iya, membentuk mereka ya beberapa tahun lalu gitu ya. Iya, mereka dibentuk kan bukan oleh Gen Z sekarang, Gen Z itu sendiri, tapi kan Gen Alpha, Gen semuanya termasuk kita yang udah tua inilah ya, generasi tua ini yang membentuknya. Jadi mereka sekarang jadi seperti ini karena pola didikan kita. Oke. Nah, kalau kita ingin menjadi kuat, nantinya yang tangguh berarti kita harus merubah pola ini. Iya, nah benar sekali. Yang pastinya juga apa ya, kalau misalnya dibilang bukan permasalahan ringan tapi berat ya. Bagaimana mempersiapkan next generation gitu. Karena juga kita lihat fenomena sekarang Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya apa ya, kadang-kadang kesian juga sih dari Gen Z-nya sedikit menjudge Gen Z sekarang generasi rebahan, meskipun nggak semuanya ya. Jadi cepat menyerah, dikasih ini nyerah. Nah, itu sebenarnya ya dari pola yang dipersiapkan beberapa tahun yang lalu ya. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan juga generasi kedepannya ini, kalau sekarang apa sih selain Gen Z ini apa ya? Ada yang barunya ya, iya terbarunya gitu. Nah, jangan sampai generasi-generasi mendatang malah hancur gitu. Oke, nah yang terakhir nih Bu, mungkin ada pesan-pesan apa atau juga tips-tips apa nih gitu buat para mungkin para pihak-pihak terkait juga ya, orang tua atau juga para guru. Nah, jadi kita karena juga Ibu Kurnia dan timnya juga salah satu mengangkat permainan tradisional ya. Nah, sebenarnya untuk bisa tetap melestarikan permainan tradisional itu sendiri, untuk mengajak anak-anak kita aktif kembali, karena banyak sekali permainan-permainan yang ya Masya Allah ya, tuh emang setiap permainan itu karena mungkin dulu turun-temurunnya dari masa-masa dulu ya. Nah, pasti juga ada berkembang untuk bagaimana cara memikir, aktivitas fisik, terus juga berinteraksi, ilmu leadership juga di situ ya, tim juga gitu. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan sekarang ini untuk para orang tua atau juga dinas-dinas terkait pendidikan atau kebudayaan supaya juga permainan-permainan tradisional itu tetap ada dan bisa terus mungkin bisa dimainkan di sekolah atau apa gitu. Mungkin ada saran atau apa gitu, Bu? Iya, kalau untuk sekolah ya, sekolah ya kembali menggali ya. Iya, benar. Menggali permainan-permainan yang cocok nih. Khususnya permainan tradisional untuk melestarikan budaya. Iya. Dan juga karena syarat maknanya. Jadi sekolah diharap menggali kembali yang bisa nanti dikolaborasi dengan pembelajaran yang mana. Sekarang. Itu bisa dilakukan. Nah, seperti tadi balik lagi, sekolah itu tidak hanya lihat dari sisi kognitifnya saja, tetapi segi mentalnya juga dan segi moralnya juga. Karena kita membentuk manusia utuh ya. Nah, kalau dari dinas terkait ya, artinya di dinas pendidikan kita harap
adanya kebijakan-kebijakan yang mengarah ke arah perbaikan-perbaikan dari sistem pembelajaran kita. Oke, ya benar-benar juga ini benar-benar bisa menjadi tanggung jawab dari semua stakeholder ya. Nah, supaya juga tidak hanya menyiapkan generasi mendatang, tapi juga ya tetap melestarikan kebudayaan kita yang pastinya juga banyak sekali ya, yaitu insight atau juga mungkin hal baru dari penelitian dari Ibu Kurnia ya. Yang bersama timnya. Bu, terima kasih banyak ya karena kita juga sudah di penghujung gelaran untuk episode kali ini. Nah, insya Allah juga mudah-mudahan juga ini nextnya bisa bisa lebih meluas lagi ya, bisa melahirkan kebijakan ya, dan tentunya juga modul-modulnya tidak hanya ada satu sekolah, tapi tentunya juga bisa bermanfaat untuk seluruh sekolah-sekolah tidak hanya di Aceh tapi juga di Indonesia insya Allah. Oke, terima kasih pemirsa untuk waktunya dan tentunya juga terima kasih juga buat Ibu ya, sukses terus. Nah, insya Allah kita juga akan jumpa lagi di episode-episode mendatang. Langsung dari studio Beyond TV kita pamit. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.